Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Nona Yuluo bijaksana, saya berterima kasih atas nama Tuan Yinci. Pria berbaju abu-abu itu berpikir, tetapi dia tidak menunjukkan keraguan di wajahnya. Dia segera membungkuk dan berterima kasih padanya. Ada banyak pil jiwa yin surgawi yang tersisa di dalam botol. Selain 5 orang itu, pasti ada beberapa yang tersisa. Saya akan memberikannya kepada Anda, Manajer Yin Chan. Manajer Yin Chan baru saja memasuki tahap pertengahan dari ranah Dewata Yi 100 tahun yang lalu. Pil-pil itu seharusnya dapat membantu Anda mengkonsolidasikan ranah Anda. Yuluo tersenyum dan berkata lagi. Terima kasih, Nona Yuluo. Jika Anda memiliki instruksi di masa mendatang, jangan ragu untuk memberitahu saya. Pria berbaju abu-abu itu sangat gembira dan berterima kasih padanya. Dia baru saja memeriksa dengan indera ilahinya. Ada 40 pil jiwa yin surgawi di dalam botol batu giok hitam. Selain yang untuk Hanli dan yang lainnya, pasti ada selusin yang tersisa. Pil-pil ini cukup baginya untuk menenangkan kekuatan jiwanya yang tidak stabil dan meningkatkan kultivasinya, menyelamatkannya dari kerja keras selama ribuan tahun. Karena manajer Yin Chan mengatakan demikian, saya tidak akan berdiri pada upacara. Setelah 5 orang ini bangun, saya ingin meminjam mereka. Saya harap manajer Yin Chan dapat membantu saya. Yuluo merapikan rambutnya dan berkata sambil tersenyum. Pria berbaju abu-abu hendak berdiri setelah membungkuk, tetapi seluruh tubuhnya menegang saat mendengar apa yang Yuluo katakan. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri. Mengapa? Apakah itu sulit bagimu? Mata indah Yuluo berkilat saat berkata, Nona Yuluo, bukannya aku tidak mau membantu. Hanya saja kelima orang ini adalah boneka yang dimurnikan oleh Tuan Yinci. Jika kamu ingin meminjamnya, kamu perlu mendapat izin dari Tuan Yinci. Pria itu abu-abu menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum. Tuan Yinci pasti telah menghabiskan banyak yuan qi untuk memadatkan 5 cacing jiwa neter. Dia tidak akan keluar selama sebulan. Saya hanya meminjam 5 orang ini untuk masalah kecil, dan tidak akan lama. Aku akan membutuhkan paling banyak 2-3 hari. Selama Anda tidak mengatakan apa-apa, dan saya tidak mengatakan apa-apa, bahkan langit dan bumi akan mengetahuinya. Bagaimana Tuan Yinci mengetahuinya? Ini, pria berbaju abu-abu itu memandangi botol batu giok hitam di tangannya dan tampak tergerak. Mundur selangkah, bahkan jika Tuan Yinci menemukan di masa depan bahwa saya telah menggunakan begitu banyak pil pemurnian jiwa yin surgawi untuk membantunya memperbaiki boneka, saya hanya meminjam 5 orang ini. Tuan Yinci adalah orang yang murah hati dan tidak keberatan, kan? Yuluo berkata dengan sedikit senyum. Bahkan jika itu masalahnya, Tuan Yinci sudah berbicara, pria berjubah abu-abu itu masih ragu-ragu. Alasan mengapa saya meminjam 5 orang ini bukan karena masalah pribadi, tetapi karena ini terkait dengan Tuan Domain. Jika pengawas Yin Chan tidak setuju, saya tidak akan memaksanya. Namun, jika ada yang salah dengan masalah Tuan Domain, saya hanya bisa mengatakan yang sebenarnya ketika dia bertanya tentang hal itu di masa depan. Ekspresi Yuluo berubah sedikit dingin saat berbicara. Karena ini masalah Tuan Domain, bagaimana mungkin aku berani menolak? Hati pria berjubah abu-abu itu bergetar. Pikirannya berpacu dan dia tersenyum pahit. Kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu, Yin Chan. Yuluo tersenyum lagi dan dengan lembut menepuk pundak pria berbaju abu-abu itu. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan pergi. Pria berjubah abu-abu itu memperhatikan wanita itu pergi dan berdiri diam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menghela nafas, berbalik dan berjalan kembali. Dia membentuk segel untuk membuka pintu sel Hanli dan masuk. Dia melepas jimat pada botol batu giok hitam dan sedikit memiringkan botolnya.
Pil abu-abu hitam seukuran ibu jari diluncurkan. Pria berjubah abu-abu itu dengan hati-hati memeriksa pil itu. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, dia memberikan pil itu kepada Han Li. Saat pil memasuki perutnya, aura yang berfluktuasi di tubuh Han Li dengan cepat menjadi tenang. Pria berjubah abu-abu itu berbalik dan pergi ke sel lain. Setelah memberi mereka masing-masing pil pemurnian jiwa yin surgawi, dia pergi. Dalam keadaan linglung, Han Li tiba-tiba merasakan semburan kilat dan guntur di benaknya. Setiap kali ada petir, ada rasa sakit sedalam tulang yang merobek kesadarannya. Apakah semuanya akan berakhir seperti ini? Rasa putus asa menyebar dari lubuk hati Han Li. Dia perlahan membuka matanya dan merasa bahwa semua yang ada di depannya agak kabur. Untuk beberapa alasan, penjara suram di depannya tampak cerah dan indah. Pemandangan sekitar juga berubah setelah kabur. Pagar dan kandang menghilang dan digantikan oleh aula yang didekorasi dengan elegan. Ada juga beberapa rak bunga antik di sampingnya dengan beberapa bunga dan tanaman langka diletakkan di atasnya. Di tengah aula, ada sesosok kabur duduk di kursi rotan di samping meja kayu kecil. Dia sedang melihat sesuatu. Sosok itu secara bertahap menjadi jelas. Dia memiliki rambut hitam dan pakaian putih. Dia memiliki sosok yang cantik. Dia seperti seorang gadis muda. Waner. Hati Han Li bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil dengan lembut. Wanita berbaju putih itu mengangkat kepalanya. Tiba-tiba, wajah cantik yang muncul berkali-kali dalam mimpinya muncul di hadapannya. Mata cerah, kulit seputih salju, hidung halus, dan bibir merah indah. Jika bukan Nangong Wan, siapa lagi? Namun, saat dia hendak membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, kesadarannya tiba-tiba bergetar. Segala sesuatu di sekitarnya menghilang, dan dia sepertinya telah benar-benar jatuh ke dalam kegelapan sekali lagi. Dia terus tenggelam, seolah-olah dia jatuh ke jurang maut. Dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Tiba-tiba, arus hangat muncul di benaknya dan mulai bergema. Rasa sakit seperti guntur langsung melemah, dan kesadarannya yang terfragmentasi perlahan menyatu kembali. Arus hangat tidak berlangsung lama. Dengan cepat menghilang tanpa jejak. Rasa sakit dan rasa sakit seperti guntur di benaknya menyerang lagi. Namun, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah beberapa waktu, arus hangat muncul lagi dan menghangatkan pikiran Han Li. Di waktu berikutnya, arus hangat muncul lagi dan lagi. Kesadaran Han Li menjadi semakin lengkap. Akhirnya, ketika arus hangat keempat muncul, perasaan akrab namun aneh membanjiri pikirannya. Mata Han Li bergetar dan dia membukanya. Atap penjara tercermin di matanya. Meski kesadarannya telah pulih, tubuhnya masih merasakan sakit yang tak tertahankan. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Iya, suara kejutan lembut terdengar. Kemudian, sesosok muncul di bidang penglihatan Han Li. Itu adalah pria berjubah abu-abu. Dia menatap Han Li. Hanya 4 hari dan kamu memulihkan kesadaranmu. Kesadaran spiritualmu cukup kuat, kata pria berjubah abu-abu itu. Han Li ingin berbicara, tapi tubuhnya terlalu lemah. Dia tidak bisa mengeluarkan suara. Sejak kamu bangun, pil jiwa yin surgawi kelima ini juga untukmu. Pria berjubah abu-abu mengeluarkan botol batu giok hitam. Dia menuangkan pil hitam ke abu-abuan dan memberikannya pada Han Li. Han Li menatap pria berjubah abu-abu itu dan tidak melawan dengan sia-sia. Nak, anggap dirimu beruntung. Jika kamu tidak memiliki pil ini, kamu pasti menderita setidaknya 10 hari lagi sebelum kamu bisa bangun. Pria berjubah abu-abu mencibir 2 kali. Dia berbalik dan berjalan keluar. Segera dia meninggalkan Han Li. Mendengarkan suara itu, dia berjalan keluar. Han Li menarik pikirannya dan buru-buru memeriksa situasi tubuhnya. Pembatasan dalam dantian dan pikirannya masih ada. Hanya saja tubuh dan meridiannya rusak parah. Ditambah dengan belenggu di tubuhnya,
dia tidak bisa bergerak sama sekali. Han Li tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Dia segera memeriksa jiwa spiritual dalam pikirannya. Wajahnya dengan cepat tenggelam. Dia melihat jiwa spiritual dalam pikirannya berdiri dengan tenang. Apakah bak Nether Soul terintegrasi sepenuhnya ke dalamnya? Hati Han Li tenggelam. Memikirkan peran Nether Soul bak, seluruh tubuhnya bergetar. Hei, ada yang salah. Dia segera menemukan bahwa situasinya sedikit berbeda dari yang dia bayangkan. Bak jiwa Nether dalam jiwa spiritualnya dibelenggu oleh beberapa rantai transparan. Itu adalah rantai indera spiritualnya. Di luar rantai indera spiritual, ada lapisan lem transparan. Nether Soul Bak sepertinya membeku di dalam oleh lapisan lem transparan ini. Itu tidak bisa bergerak sama sekali. Kesadaran Han Li juga tetap utuh. Dia tidak merasa sedang dikendalikan oleh benda asing. Apa yang sedang terjadi? Hatinya santai, tapi dia penuh keraguan. Pada saat ini, pil hitam keabu-abuan yang baru saja dia telan ke dalam perutnya mulai mencair. Dengan cepat berubah menjadi arus hangat yang mengalir ke dalam pikirannya dan dengan cepat menyebar. Rasa sakit di benak Han Li sangat berkurang. Jiwa spiritualnya terasa seperti berendam di mata air panas. Itu sangat nyaman. Dia mengingat semburan panas yang naik dari waktu ke waktu di benaknya ketika dia tidak sadarkan diri. Tampaknya itu adalah efek dari pil abu-abu kehitaman ini. Efek obat pil ini luar biasa. Itu pasti hal yang sangat berharga. Menurut pria berjubah abu-abu itu, dia sudah mengambil 5. Kenapa dia memberikannya padaku? Hai, wajah Han Li tiba-tiba berubah sedikit. Arus hangat bergema di benaknya. Cahaya kristal transparan yang sangat tipis dan hampir tak terlihat terbang keluar darinya dan terintegrasi ke dalam jiwa spiritualnya. Kemudian, itu tenggelam ke dalam cahaya transparan di luar Nether Soul Bak. Cahaya transparan berkedip sedikit dan perlahan menjadi sedikit lebih tebal. Mata Han Li langsung berkilat. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berhenti berpikir. Dia memejamkan mata dan perlahan menstabilkan napasnya, menyesuaikan situasi tubuhnya. Setengah hari kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya. Dia telah mengumpulkan beberapa kekuatan di tubuhnya. Dia perlahan berjuang untuk duduk. Dia dengan tenang melihat sekeliling dan kemudian memegang wajahnya dengan tangannya. Ada ekspresi menyakitkan di wajahnya. Setelah itu, cahaya kristal menyala di jarinya. Rumput roh hitam muncul dari udara tipis. Itu adalah rumput jiwa segudang. Han Li dengan cepat melihat sekeliling. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan menelan rumput. Dia mengunyah beberapa kali lalu menelannya. Meskipun kekuatan spiritual surgawinya disegel dan dia tidak bisa membuka pintu masuk ke ruang cabang bunga, dia masih bisa mengeluarkan beberapa benda kecil dari dalam dengan kekuatan indera spiritualnya yang diproyeksikan ke dalam. Pria tua berambut putih di sel tidak jauh bergerak. Dia menoleh lalu melirik Han Li. Ada jejak keraguan di matanya. Han Li bersandar ke sel, menundukkan kepalanya, dan tetap tidak bergerak. Tetapi pada saat ini, pikirannya terbalik. Semua kekuatan indera spiritualnya melonjak dengan liar, menyerang batasan riak di pikirannya dalam gelombang. Dia tidak tahu apakah itu karena dia telah meminum 5 pil hitam keabu-abuan berturut-turut, tetapi kekuatan indera spiritualnya ditingkatkan lagi. Pembatasan riak hitam bergetar lagi dan lagi. Pada saat yang sama, aliran gas hitam terus mengalir ke dalam pikirannya dari tubuhnya. Gas hitam ini memancarkan jejak fluoresensi. Itu adalah kekuatan obat dari Myriad Soul Grace. Gas hitam memancarkan ledakan indera spiritual yang kuat. Itu hanya sedikit lebih lemah dari sense spiritual Han Li. Namun, itu sangat sulit diatur, seperti kuda liar yang sulit dijinakkan. Saat gas hitam bergulir, samar-samar orang bisa mendengar deru roh yang kesal. Myriad Soul Grace tumbuh di jurang tempat hantu dan roh mati berkumpul.
Nyatanya, itu terkondensasi dari kebencian jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Sangat sulit untuk menyerapnya dan meningkatkan kekuatan spiritual. Sebagian besar kekuatan obat akan terbuang sia-sia. Namun, Han Li tidak ingin menyerapnya saat ini. Dia ingin menggunakan kekuatan rumput untuk mematahkan batasan riak hitam. Han Li menarik napas dalam-dalam sebelum menutup matanya. Dia memusatkan semua perhatiannya untuk mengendalikan ki hitam yang dibentuk oleh Myriad Soul Grace di benaknya, mencoba menyerang riak hitam dari luar dalam upaya untuk menembus batasan. Dengan pengalaman sebelumnya memecahkan batasan serupa, ditambah dengan serangan dari depan dan belakang, cahaya hitam di permukaan batasan riak hitam bergetar, dan segera menunjukkan tanda-tanda melonggar. Mata Han Li berbinar saat dia dengan tegas melepaskan pedang indera ilahi lagi. Namun, kali ini, dia tidak melepaskan hanya satu pedang ki. Sebagai gantinya, dia melepaskan 3 garis pedang ki tembus sekaligus, yang semuanya meletus dari indera spiritualnya sebelum menyerang riak hitam dari 3 arah berbeda. Dengan 3 suara renyah, 3 retakan kecil terpotong pada batasan riak hitam. Pembatasan beriak hitam tiba-tiba menyala, dan gumpalan ki hitam berputar di sekitar retakan. Tepat pada saat ini, 3 rantai tembus pandang keluar dari dalam kesadarannya sebelum mengunci 3 celah dengan akurasi yang tepat. Ini tidak lain adalah rantai indera spiritual. Riak hitam berkedip-kedip, mencoba menutup 3 celah, tetapi rantai indera ilahi sangat kuat. Tidak peduli bagaimana batasan hitam itu menyerang, tapi selalu diblokir. Tidak hanya itu, 3 rantai indera ilahi juga memancarkan semburan cahaya kristal, dan mereka terus berputar, mencoba memperluas 3 celah. Cahaya hitam dan cahaya kristal terjalin, menyerang dan menjerat satu sama lain, membentuk jalan buntu. Itu juga membuat area di laut pikiran ilahi Han Li berantakan. Melihat situasi ini, Han Li tidak terkejut, tapi senang. Dia memejamkan mata lagi, mengoperasikan kekuatan indera ilahi dan rumput 1000 jiwa, dan terus menyerang batasan riak hitam. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan dalam sekejap mata, 1 hari 1 malam telah berlalu. Di dalam sel penjara, Han Li masih bersandar di dinding dan tidak bergerak sedikit pun. Namun, situasi di benaknya telah mengalami transformasi yang menghancurkan bumi, seolah-olah itu adalah lautan yang menggelora. Pada saat ini, batasan riak hitam telah memecahkan lusinan retakan, dan setiap retakan memiliki rantai pemikiran ilahi yang terus berputar dan berjuang. Indera spiritual Han Li dan kekuatan obat dari Myriad Soul Grace terus melawan batasan hitam. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, orang akan menyadari bahwa lapisan pembatas ini jauh lebih redup dari sebelumnya, dan bergetar hebat. Namun, itu masih berdiri kokoh di sana dan belum hancur sepenuhnya. Pada saat ini, kepala Han Li diturunkan, tetapi wajahnya sudah agak pucat, dan dari waktu ke waktu, butiran keringat yang besar akan mengalir turun. Setelah terus-menerus menyerang selama sehari semalam, kekuatan energi spiritual dalam pikirannya telah banyak dikonsumsi, dan khasiat obat dari rumput 10.000 jiwa sebagian besar telah dikonsumsi. Jelas, keadaan ini tidak bisa dipertahankan lama. Seperti yang diharapkan dari segel yang ditempatkan oleh seorang kultivator ranah Dewa Agung. Aku tidak bisa menunda lagi. Dengan mengingat hal itu, Han Li menggertakkan giginya, dan beberapa puluh rantai indera spiritual di benaknya langsung mulai bersinar dengan cahaya gemilang. Pada saat yang sama, menari di udara dalam hiruk-pikuk, dan mereka seperti lusinan tentakel yang merobek ruang sekitarnya ke segala arah. Pembatasan beriak hitam itu bergetar hebat, dan retakan itu terbuka sedikit, memancarkan cahaya hitam yang menyala dengan liar. Merusak. Mata Han Li merah padam saat dia meraung gila-gilaan di dalam hatinya, dan energi spiritual dalam pikirannya langsung melonjak gila-gilaan menuju rantai indera ilahi seperti kuda liar yang lolos dari kendalinya. Lusinan rantai indera ilahi yang tersangkut di celah pembatas menyala berturut-turut,
lalu menjadi sedikit lebih tebal saat merobek dengan sekuat tenaga sekali lagi. Ki hitam yang dibentuk oleh rumput 10.000 jiwa di luar bergolak dan terkondensasi menjadi dua tangan hitam besar yang meraih batasan beriak hitam dan menarik dengan keras. Pembatasan riak hitam bergetar sekali lagi, mengeluarkan suara berderak. Retakan melebar sekali lagi, dan seluruh batasan tampak sedikit lebih tipis dari sebelumnya. Namun, itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda runtuh, dan masih bertahan dengan kuat. Teknik pikiran pedang. Han Li meraung gila-gilaan di dalam hatinya sekali lagi, dan energi spiritual yang tersisa di benaknya langsung berubah menjadi banyak lampu pedang kristal yang berkerumun ke satu arah. Setelah gelombang jalinan dan kondensasi, secara mengejutkan berubah menjadi gambar pedang kristal yang sangat besar. Gambar pedang kabur dan menebas ke batasan beriak hitam. Pembatasan beriak hitam tiba-tiba merobek lubang besar, dan tidak bisa lagi bertahan. Setelah suara teredam, itu benar-benar meledak dan menghilang tanpa jejak. Hampir pada saat yang sama, kekuatan obat rumput 10.000 jiwa tidak banyak, dan setelah terkena riak hitam, itu benar-benar hanyut. Tubuh tegang Han Li tiba-tiba menjadi rileks, dan dia terengah-engah. Energi spiritual dalam pikirannya telah benar-benar habis pada saat ini, dan penglihatannya dipenuhi kegelapan, dan dia hampir pingsan. Serangan siang dan malam ini benar-benar menghabiskan seluruh energinya, tetapi dia akhirnya melanggar batasan, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak, aku tidak boleh tertidur. Han Li mengatupkan giginya, memaksa dirinya untuk tetap terjaga, dan perlahan menarik dan menghembuskan napas. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setelah 4 jam penuh, energi spiritual yang terkuras dalam pikirannya pulih sedikit. Meski masih jauh dari pemulihan total, setidaknya penglihatannya tidak lagi dipenuhi kegelapan. Han Li menghela nafas lega, dan secercah kegembiraan melintas di matanya. Dia mendesak energi spiritualnya untuk menjelajahi bagian lain dari tubuhnya. Meskipun dia juga bisa merasakan situasi di berbagai bagian tubuhnya sebelumnya, bagaimanapun juga, itu tidak sejelas menggunakan energi spiritual untuk menjelajah. Akibatnya, setelah pemeriksaan singkat, hatinya tenggelam. Meskipun bagian lain dari tubuhnya juga disegel oleh kekuatan pembatasan, itu tidak terlalu kuat, dan itu hanya akibat dari pembatasan petir yang mengerikan di dantiannya. Selama dia bisa mematahkan batasan di dantiannya, dia bisa langsung mematahkan batasan di bagian lain tubuhnya. Namun, pembatasan petir baleful di dantiannya jauh lebih kuat dari yang dia duga, dan itu jauh lebih kuat daripada riak hitam di benaknya. Bahkan dengan bantuan Taoist Xie, akan sulit untuk dihancurkan. Alis Han Li berkerut erat, dan pikirannya berputar cepat, memikirkan cara untuk memecahkan pembatasan petir yang mencela. Pada saat ini, serangkaian langkah kaki terdengar. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia segera menarik energi spiritualnya dan menundukkan kepalanya. Di pintu masuk ke tingkat ke-9 di kejauhan, dua sosok, satu tinggi dan satu pendek, muncul. Mereka tidak lain adalah pria berjubah abu-abu, Yin Chan, dan gadis muda, Yu Luo. Han Li melirik Yu Luo dari sudut matanya, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Dia selalu merasa bahwa tindakan wanita ini agak aneh, terutama setelah dia meminum pil yang diberikan wanita ini kepada pria kekar itu. Itu sebabnya dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jika tujuannya benar-benar seperti yang dia katakan, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal ini? Mungkinkah wanita ini memiliki motif tersembunyi, atau penguasa domain 9 neter sedang merencanakan sesuatu? Saat dia merenung, Han Li semakin menundukkan kepalanya, dan energi spiritual dalam pikirannya menyatu, tidak memancarkan sedikit pun fluktuasi energi spiritual. Salah satu dari mereka sudah bangun. Yu Luo melihat ke dalam, dan tatapannya menyapu si Chuan Kong dan 3 sel lainnya. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada Han Li,
dan sedikit keterkejutan melintas di matanya yang indah. Jiwa kultivator manusia ini tampaknya sangat kuat, dan dia sudah bangun kemarin. Tentu saja, ini semua berkat pil pemurnian jiwa yin surgawi Nona Yuluo. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bangun setelah tidur selama setengah bulan seperti babi mati? Pria berjubah abu-abu itu melirik Han Li saat berkata. Pria berjubah abu-abu itu melirik Han Li dan berkata, "Oh, dia bangun setelah 4 hari. Jiwanya memang sangat kuat. 4 lainnya juga pasti bangun hari ini. Tidak banyak waktu tersisa, dan penguasa domain masih menunggu. Pergi dan beri dia pil, dan aku akan membantumu." Yuluo mengangguk, lalu berkata dengan ekspresi serius. Pria berjubah abu-abu itu menanggapi, dan membentuk segel tangan untuk membuka sel tempat Bai Lian berada. Dia mengeluarkan pil pemurnian jiwa yin surgawi dan memberikannya ke Bai Lian. Yuluo meletakkan tangannya di depannya, dan kelima jarinya membentuk segel tangan seperti anggrek yang aneh. Sinar cahaya hitam muncul, dan bercampur dengan rune hitam. Dengan putaran, mereka berubah menjadi teratai hitam. Yuluo menggerakkan jarinya, dan teratai hitam terbang keluar dari tangannya. Kemudian, dengan cepat menyusut, dan berubah menjadi titik cahaya hitam, dan memasuki ruang di antara alis Bai Lian. Kepala Bai Lian langsung mekar dengan sinar cahaya hitam, dan kulitnya juga terpantul hitam. Di dalam cahaya hitam, gambar seorang wanita anggun mengenakan jubah muncul. Dia duduk tanpa alas kaki di kursi teratai, dan memiliki senyum di wajahnya, memberikan perasaan cinta untuk semua makhluk hidup. Wanita itu mengangkat lengannya yang kabur, dan telapak tangannya dengan lembut menyentuh kepala Bai Lian. Dia menggumamkan sesuatu, seolah-olah dia adalah seorang ibu yang membangunkan anaknya. Tiba-tiba, riak hitam muncul di kepala Bai Lian, dan menyebar ke sekitarnya. Ruang di dekatnya berdengung, dan samar-samar terdengar suara nyanyian. Detik berikutnya, tubuh Bai Lian tiba-tiba bergetar, dan dia perlahan membuka matanya. Gambar wanita itu melintas, dan cahaya hitam yang berasal dari kepala Bai Lian juga menghilang. Di dalam sel, Han Li melihat pemandangan ini, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Tidak peduli berapa kali aku melihat mantra pemanggilan jiwa Nona Yuluo, itu selalu menakjubkan. Dikatakan bahwa bahkan mereka yang telah mati, selama mereka belum mati selama lebih dari 3 hari, dan mayatnya masih ada, dan jiwa mereka belum hancur, mereka bisa dibangkitkan menggunakan mantra ini. Apa itu benar? Pria berjubah abu-abu itu bertanya dengan kekaguman di matanya. Berikutnya, Yuluo menyebarkan cahaya hitam di tangannya, dan tidak menjawab pertanyaan pria berjubah abu-abu itu. Katanya dengan ekspresi dingin, "Ya, aku terlalu banyak bicara." Pria berjubah abu-abu itu tersenyum malu. Dia dengan cepat berbalik, membuka sel Husan, dan memberinya pil jiwa yin surgawi. Yuluo membentuk segel tangan dengan kedua tangan, dan menggunakan mantra pemanggilan jiwa lagi. Husan segera membuka matanya. Pria berjubah abu-abu dan Yuluo melakukan hal yang sama, dan mereka juga membangunkan Magic Light dan Si Chuan Kong. Yuluo menatap pria berjubah abu-abu itu, dan berkata dengan nada serius, "Penjaga Yin Chan, apa yang akan terjadi selanjutnya perlu dirahasiakan. Lebih baik jika Anda tidak tahu." Pria berjubah abu-abu itu terkejut, dan segera mengangguk. Dia membentuk segel tangan dengan kedua tangan. Selain dari kelompok 5 Han Li, garis-garis cahaya hitam muncul di atas semua sel di sekitarnya, membentuk penghalang cahaya hitam yang menyelimuti semua sel. "Aku sudah membuka batasan pada sel lain. Kamu bisa bicara pelan-pelan, dan kamu bisa memanggilku nanti." Pria berjubah abu-abu itu berkata, dan langsung berbalik untuk berjalan keluar. Saat dia berbalik, Yuluo mengangkat tangannya dengan kecepatan kilat, dan menunjuk ke punggung pria berjubah abu-abu itu. Cahaya hitam keluar, dan langsung memasuki tubuh pria itu.
Ekspresi pria berjubah abu-abu itu berubah, tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, cahaya hitam melintas di atas kepalanya. Ekspresi marah di wajah pria itu langsung membeku, dan dia tidak bergerak sama sekali, seolah dia dibekukan oleh mantra. Ketika kelompok 5 orang Hanli melihat pemandangan yang tidak terduga ini, ekspresi mereka berubah, dan mereka memandang Yu Luo dengan ekspresi berbeda. Yu Luo menarik lengannya, dan perlahan berjalan ke depan sel Hanli. Dia melambaikan tangannya, membuka sel, dan berjalan masuk. Hanli berjuang untuk berdiri, dan menatap gadis di depannya, dan bertanya, "Dari percakapanmu barusan, sepertinya kamu ingin kami melakukan sesuatu. Apa itu?" Yu Luo menatap Hanli, dan tiba-tiba membentuk segel tangan. Cahaya seputih salju melesat keluar, dan dengan cepat berputar di sekitar Hanli. Dengan beberapa suara garing, belenggu di tubuhnya hancur berkeping-keping, dan jatuh ke tanah. "Siapa kamu, dan apa artinya ini?" Hanli menatap Yu Luo, dan perlahan bertanya. Yu Luo tersenyum manis, dan berkata, "Kamu masih tidak mengenaliku." Yu Luo tersenyum manis, saat berkata,